Bentuk-bentuk umum kekhawatiran. Ya. Yang pertama, khawatir terhadap akibat dari kejahatan atau kesalahan yang telah dilakukan. Tatkala ada berdosa dengan cara melanggar perintah, maka ia mulai sadar akan dirinya, menyadari kesalahannya dan menjadi takut kepadanya, kepada Tuhan, menyadari dan takut kepada Tuhan. Ketakutan ini diekspektasikan dengan menyembunyikan dirinya dari hadapan Tuhan. Kita lihat di Kejadian 3 ayat 7-11. Teman-teman nanti bisa baca ya di Kejadian 3 ayat 7-11, yang menyatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyi manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Saat ini banyak orang yang melakukan kesalahan atau kejahatan hidup di dalam ketakutan. Mereka khawatir bahwa apa yang telah mereka lakukan diketahui orang lain dan menyadari konsekuensi yang akan dialami akibat perbuatan mereka tersebut. Supaya kesalahan atau kejahatan tersebut tidak ketahuan, maka mereka berupaya sedemikian rupa untuk menutupnya. Nah, inilah teman-teman, kalau manusia udah jatuh dalam dosa, pasti manusia itu berusaha untuk menutupnya. Tujuannya adalah supaya dosa itu tidak diketahui oleh orang lain, sama seperti kita ya teman-teman ya. Tetapi justru hal ini menjadikan hidup mereka hancur, karena kekhawatiran akan terbongkarnya kesalahan dan kejahatan terus membayangi hidup mereka. Sama seperti kasus yang viral saat ini teman-teman. Siapa kasus yang viral saat ini? Brigjen, ya, Brigjen Joshua Huta Barat, ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tahu pasti orang yang membunuh itu pasti akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya, oleh dosa, ya teman-teman ya. Dan hati nurani kecilnya itu tidak akan pernah diam dan akan mengatakan kamu pembunuh, kamu pembunuh, kamu pembunuh. Walaupun mereka tidak ngaku, tapi hati kecil nggak bisa dibohongi. Yang kedua, kekhawatiran pada realitas kematian yang pasti akan dialami. Seseorang tidak dapat memprediksi kapan kita mati. Ya, tidak ada siapapun, Mama Loren aja yang memprediksi orang mati, akhirnya mati juga dia. Tapi dia nggak bisa memprediksi bahwa dirinya dia mati ya. Kapan dia mati? Masalah kematian merupakan misteri yang penuh dengan berbagai teka-teki yang membingungkan. Kapan, di mana, dan bagaimana seseorang mati adalah misteri baginya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematian itu akan datang menjemputnya. Tidak ada seorang pun yang tahu pasti berapa panjang usianya di dunia ini. Adakah yang tahu kalau kita itu akan mati usia 50, usia 60, 70, 80? Tidak ada yang tahu. Dan misteri apa yang membuat kita mati tidak ada yang tahu. Apakah sakit, apakah kecelakaan, apakah sesak napas, ya kan kita nggak tahu ya teman-teman ya. Statistik dunia memberitahukan kita bahwa setiap 2,5 detik ada seorang manusia, nih 2,5 detik teman-teman, ada seorang manusia yang meninggal dunia. Bagaimana cara matinya pun bervariasi. Sekali lagi, semua fakta memberikan kita teka-teki tentang misteri kematian, sekaligus memberikan tanda peringatan agar kita bersiap-siap menghadapi kematian bila datang menjemput. Tetap, sayangnya banyak orang yang tidak siap ketika kematian, kapan saja bisa datang menjemputnya. Pilihan-pilihan dalam hidup kita sekarang ini akan menentukan kemana kita akan pergi setelah kematian. Ya, teman-teman ya. Yang ketiga, kekhawatiran terhadap hidup dan kehidupan yang harus dijalani setiap hari. Nah, ini mungkin hidup kita teman-teman ya, yang terus kita jalani setiap hari, aktivitas terus setiap hari. Orang yang khawatir sedemikian tercekam tentang apa yang akan terjadi di masa depan, sampai mereka lupa mengurus masa kini. Ya. Mereka ditandai oleh kekhawatiran tentang segala macam hal.
hal-hal kecil yang tak berarti akan dibesar-besarkan. Nah, ini banyak ya teman-teman ya. Hal-hal yang kecil, hal sepele dibesar-besarin. Mereka khawatir kesulitan masa depan, khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang keluarga, dan lainnya yang sebenarnya hanya ada dalam angan-angan mereka. Itu hanya ada di dalam pikiran kita, teman-teman ya. Alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Nah, ini alasan kenapa kita itu tidak perlu khawatir ya teman-teman. Kristus memerintahkan agar kita tidak perlu khawatir tentang hidup kita, tentang apa yang kita makan, minum, dan pakai, kebutuhan pokok ya teman-teman ya. Serta tidak perlu khawatir tentang masa depan kita. Tetapi di sini perlu ditegaskan beberapa salah tafsir mengenai ajaran Yesus dalam Matius 6 ayat 25-34. Ini banyak manusia yang salah tafsir, banyak salah pengertian mengenai ayat ini. Yang pertama, ada yang beranggapan bahwa orang Kristen tidak perlu bekerja. Ini adalah kesalahan dalam memahami Matius 6 ayat 32. Nah, kita lihat ya teman-teman. Matius 6 32 ini berbunyi seperti apa? Matius 6 ayat 32 saya bacain. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya. Jadi teman-teman, banyak orang yang salah tafsir. Kalau seandainya di dalam kehidupan ini Tuhan kok udah tahu, Tuhan udah ngerti gitu, nggak perlu lagi minta sama Dia. Tuhan tahu kok apa yang saya mau, Tuhan tahu kok apa yang saya ingini. Sama seperti Coca-Cola ya teman-teman ya. Slogannya kan, ku tahu apa yang ku mau. Woi, hebat banget ya, ku tahu apa yang ku mau. Jadi ibaratnya tuh Tuhan tuh udah kayak Coca-Cola teman-teman. Dia tahu apa yang kita mau gitu. Tapi bukan seperti itu teman-teman, itu salah tafsir teman-teman. Yang kedua, ada juga yang mengajarkan orang Kristen tidak perlu membuat rencana mengenai masa depan mereka. Ini adalah kesalahan dalam Matius, di dalam memahami Matius 6 ayat 34. Kita lihat Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Teman-teman, arti daripada ayat ini tuh jangan kita tuh jadi merasa bahwa masa depan itu udah di tangan Tuhan. Jadi udah tenang aja, nggak usah disiapin, nggak usah dipikirin, nggak usah direncanakan, bukan begitu teman-teman. Tetap kita tuh harus merencanakan, kita tuh harus tetap mendoakan, kita tuh harus tetap senantiasa berserah kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, ada juga yang salah memahami Matius 6 ayat 33. Nah, baca ya teman-teman, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, teman-teman, salah tafsirnya apa nih? Salah tafsirnya adalah sehingga motivasinya bukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tetapi mencari semua yang akan ditambahkan. Nah, teman-teman, lihat Matius 6 ayat 33. Konteks pertamanya adalah di sini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru yang kedua, titik, baru selanjutnya adalah akan tetapi Bapamu di surga tahu, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi konteksnya itu jangan dibalik-balik. Banyak orang yang dibalik-balik, pengen bonusnya, pengen untungnya, pengen cuannya, tapi nggak mau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini ya teman-teman, salah tafsir ini yang sebenarnya teman-teman harus bisa lebih teliti lagi ya. Berdasarkan dikatakan Tuhan Yesus tersebut, beberapa alasan yang menjadikan kita tidak perlu khawatir. Nah, jadi kita tuh nggak perlu khawatir teman-teman. Kenapa kita nggak perlu khawatir? Pertama, kita tidak perlu khawatir karena kita memiliki Allah Bapa yang maha baik dan berkemurahan. Ya teman-teman ya, ingat ini teman-teman, kita tuh memiliki Allah Bapa yang maha baik dan berkemurahan. Kita baca Matius 6 ayat 26 sama 28-30. Saya di sini banyak tafsiran Alkitab ya teman-teman ya. Kalau teman-teman terlambat bacanya, ya teman-teman ikutin aja ya. Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, terus ayat di sini ayat lagi 28-30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Nah, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Dalam Matius 6 ayat 26 ini, Tuhan Yesus menguatkan lagi kepercayaan kepada Bapa di surga dengan menggunakan contoh bagaimana Allah memelihara burung-burung itu. Walaupun burung itu tidak menjalankan menabur dan menuai serta mengumpulkan dalam lumbung, namun binatang itu menerima makanan dari Tuhan. Kalau Tuhan memelihara binatang itu, apalagi anak-anaknya, ia pasti memelihara mereka. Sebagai anak-anak Allah, kita mempunyai tempat yang lebih penting dan berharga daripada burung-burung itu. Ya, lalu di Matius 6 ayat 28-32 tadi berkata Tuhan Yesus mengambil contoh bunga bakung, ya. Bunga bakung di ladang untuk melukiskan kasih Allah. Kasih Allah Bapa yang memelihara. Sebenarnya bunga bakung yang dimaksudkan di sini kemungkinan besar adalah bunga anemone. Bunga anemone ya teman-teman ya. Yang banyak sekali di lereng gunung pada bulan Februari dan Maret di Palestina dengan warnanya yang ungu sama dengan pakaian kebesaran seorang raja. Mungkin teman-teman kalau sering yang naik gunung tahu kali ya bunga keabadian. Bunga keabadian ini bunga keabadian ya teman-teman. Tapi bunga keabadian setelah saya kan suka naik gunung ya teman-teman. Bunga keabadian setelah saya bawa dari gunung, dari puncak ya, sampai ke rumah tetap aja hancur juga, layu juga gitu. Berarti bukan bunga keabadian itu, bunga-bungaan ya kan. Nah terus kemudian yang dimaksud dengan rumput dalam Matius 6 ayat 30 mengacu pada bunga-bunga anemone tadi ya. Jadi apa yang dimaksud dalam Matius 6 ayat 29 merujuk kepada Raja Israel Salomo yang terkenal akan kekayaannya. Bunga anemone yang begitu singkat umurnya dan yang tidak lama kemudian ikut terpotong bersama rumput yang dipakai sebagai bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bunga itu, kata Yesus, mempunyai pakaian lebih indah daripada Raja Salomo. Dan semuanya itu karena Allah yang menghiasinya, karena bunga itu tidak bekerja dan tidak memintal untuk memperoleh pakaian tersebut. Jadi jikalau Tuhan sedemikian rupa memelihara bunga yang dianggap sebagai tidak berharga, maka pastilah Bapa di surga akan memberi pakaian kepada anak-anaknya yang percaya akan Dia yang mau taat kepadanya. Jadi teman-teman pernah nggak lihat burung-burung yang terbang atau burung gereja lah ibaratnya gitu ya? Teman-teman ada nggak yang pernah ngasih makan burung gereja tiap hari? Ada nggak? Jawab dong. Halo, kayak patung nih. Saya ngomong sendirian jadi ya. Ada nggak sih yang ngasih makan burung gereja tiap hari gitu loh? Atau nggak ada kan? Nggak ada yang ngasih makan burung gereja kan? Tapi dia hidup nggak teman-teman? Hidup Pak. Nah hidup kan ya. Nah jadi teman-teman nggak perlu khawatir dalam menjalani hidup ini gitu ya. Orang burung aja nggak kerja kok. Burung nggak kerja loh, nggak kerja 8 jam. Terus burung juga dia pelihara oleh Tuhan loh. Dia makan, dia minum, sehat, dia bisa beranak cucu, ya teman-teman ya. Jadi itu yang kita ambil ya. Sebagai anak-anaknya, kita perlu mengetahui bahwa merupakan kesenangan bagi Bapa memenuhi semua kebutuhan kita. Yesus sendiri menegaskan, akan tetapi Bapa di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Di dalam Matius 6 ayat 32b. Coba kita lihat ya, Matius 6 ayat 32b. Ya. Yang terakhir dia berkata apa? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal, tetapi Bapa di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi teman-teman, memang sebenarnya sih ya seperti Coca-Cola, aku tahu yang aku mau. Tuhan tuh sebenarnya tahu apa yang kamu mau. Tuhan tuh tahu. Tapi teman-teman, dia itu mau supaya kamu itu bergantung kepada Dia, berserah kepada Dia, dan tetap mengandalkan Dia. Itu sebenarnya intinya teman-teman. Ya, jangan mengandalkan kekuatan kamu sendiri. Yang kedua teman-teman, kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah-masalah kita. Matius 6 ayat 27. Pada ayat 27 ini, kita lihat Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Pada ayat 27 ini, Tuhan Yesus ini menegaskan,
bahwa kekhawatiran itu tidak berguna. Walau makanan itu penting bagi pertumbuhan seseorang, tetapi pertumbuhan itu sendiri Allah lah yang mengendalikan. Nah, teman-teman ya, ini garis bawahi teman-teman ya. Makanan itu penting, tetapi pertumbuhan itu sendiri Allah lah yang mengendalikan. Waktu seorang anak bertumbuh menjadi dewasa, Allah menambahkan jauh lebih daripada sehasta 46 cm. Sehasta itu 46 cm ya teman-teman ya. Para Alkitab memberi arti istilah Yunani Teihelikian atau tinggi badan tersebut dengan pengertian umur. Sedangkan dari kata Yunani pekum hena atau satu hasta diartikan sebagai ukuran waktu, bukan ukuran tinggi badan teman-teman ya, bukan ukuran tinggi badan ya teman-teman ya. Jadi ukuran waktu. Naskah asli Yunani di sini sebenarnya diterjemahkan menjadi dengan kekhawatiran. Kamu tidak menambahkan satu hasta pada ketinggian badanmu ya teman-teman ya. Tetapi karena jarang ada orang yang ingin supaya tingginya bertambah dengan satu hasta, maka kebanyakan ahli kitab menganggap hasta sebagai waktu tambahan kepada umur. Dengan demikian jelaslah bahwa dengan kekhawatiran kehidupan manusia tidak dapat diperpanjang. Apakah dengan kamu khawatir, kamu dapat menambah sehasta saja ya? Sehasta itu bukan berarti tinggi, tapi kronologinya ke waktu. Tapi di Yunaninya itu kronologinya ke waktu ya, bukan ke tinggi badan ya. Ringkasnya, kekhawatiran tidak membantu kesulitan esok hari, tetapi benar-benar merusak kebahagiaan hari ini. Ya, ingat ya teman-teman ya, kekhawatiran itu merusak kebahagiaan hari ini. Semakin kita khawatir, semakin sulit dan berat kehidupan yang kita jalani. Karena itu, jangan pernah membiarkan kekhawatiran mengarahkan hidup kita. Sehari penuh kekhawatiran lebih melelahkan ketimbang sehari penuh bekerja. Kekhawatiran akan hidup dan masa depan adalah pemborosan masa sekarang. Jika kita tidak dapat menghindar dari masa khawatir, ingatlah, khawatir juga tidak akan pernah membantu kita. Jadi kekhawatiran teman-teman itu, yang teman-teman khawatirkan dalam pikiran teman-teman itu nggak bisa menyelesaikan masalah, nggak bisa menambah panjang umur teman-teman. Ya, intinya seperti itu. Yang ketiga, pilihan untuk tidak khawatir adalah sikap percaya dan ketaatan pada perintah Tuhan Yesus. Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk tidak khawatir. Berulang-ulang ia mengingatkan kita akan perintah tersebut yang mengatakan janganlah kamu mengkhawatirkan hidupmu. Ya, itu di Matius 6 ayat 25. Ini saya akan bacain Matius 6 ayat 25 teman-teman. Karena itu aku berkata padamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Teman-teman ini lihat ya. Janganlah khawatir akan hidupmu ya. Teman-teman ya. Tuhan mengajarkan agar kita menyerahkan segala keinginan kita kepadanya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini yang teman-teman yang mau saya tekankan kepada teman-teman. Kita tahu bahwa Tuhan tuh tahu, Tuhan tuh Allah yang maha tahu gitu loh. Tetapi Tuhan itu mau ya supaya kita menyerahkan segala keinginan kita kepadanya dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ini kita lihat di Filipi 4 ayat 6. Ya, teman-teman yang ini bisa lihat di Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Saya akan bacain teman-teman. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi teman-teman harus berdoa, teman-teman harus berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan nyatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini satu lagi teman-teman. Bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir? Harus ada doa syukur teman-teman. Saya setiap pagi ada doa syukur. Doa syukur. Kenapa setiap pagi saya harus doa syukur? Karena pada saat saya pagi, saya masih dikasih hidup. Pertama, saya masih dikasih hidup. Yang kedua, saya masih dikasih napas. Yang ketiga, saya masih dikasih kesehatan. Yang keempat, saya masih diberi kesempatan untuk menikmati dunia yang Tuhan berikan. Nah, teman-teman pernah nggak bersyukur? Jikalau pada pagi hari teman-teman juga bersyukur bisa tidur nyenyak. Tidur nyenyak aja sebenarnya bersyukur loh teman-teman. Kita bisa tidur nyenyak itu kita harus bersyukur loh. Karena semua orang nggak bisa tidur nyenyak loh. Orang yang kena penyakit insomnia, orang yang ada masalah di pekerjaan, orang yang banyak pikirannya, orang yang kena sakit penyakit, orang yang kena stroke, itu nggak bisa tidur teman-teman. Nggak bisa tidur teman-teman. Orang-orang yang kecelakaan teman-teman, kecelakaan misalnya kecelakaan di tangannya atau di pinggangnya, itu susah tidur.
balik badan aja susah tidur, tengkurap aja susah tidurnya. Ya teman-teman, terlentang aja susah. Jadi kita tuh harus banyak bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita udah dikasih tidur nyenyak, kalau kita udah dikasih napas, dikasih hidup, dikasih makan, kasih minum, ya. Tadi sampai mana ya teman-teman? Yang ketiga ya tadi ya. Nah ini yang paling penting teman-teman. Bagaimana mengatasi kekhawatiran itu? Udahlah lu ngomong doang, khawatir, jangan khawatir, gini. Gue pengen tahu solusinya. Nah ini saya kemarin teman-teman, saya bawain ini karena saya waktu itu dibawakan dari gereja saya, dari persekutuan wilayah. Akhirnya saya klik nih, akhirnya bagus juga nih tema nih. Saya bagiin kepada komunitas Batak Tele ya, Batak Telegram. Semoga diberkati oleh Tuhan. Karena pada waktu saya kebaktian wilayah, ya kan kita dibuat kelompok-kelompok. Ada salah satu seorang teman di sebelah kiri saya berkata gini, udahlah, gak usah bahas tentang khawatir. Setiap manusia pasti khawatir hidupnya. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara mengatasi kekhawatirannya. Nah ini teman-teman, ini yang paling penting menurut saya, mengatasi kekhawatiran hidup. Bagaimana sih caranya? Nah teman saya itu akhirnya kita diskusi sama-sama ya teman-teman. Akhirnya saya garis besar saya dapat dan saya bagikan ke Batak Tele. Bagaimana mengatasi kekhawatiran? Yang pertama teman-teman, yang pertama catat ya, percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus. Perhatikan frase, hai orang yang kurang percaya, dalam Matius 6 ayat 30 ya. Ini adalah kata Yunani oligopistol yang berarti Hai yang beriman kecil. Ungkapan ini digunakan 4 kali dalam Injil Matius, 1 kali dalam Injil Lukas sebagai dorongan pertumbuhan maupun teguran, yaitu jangan menjadi orang yang kurang percaya atau jangan menjadi khawatir dan gelisah. Sementara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah hidup dalam kekhawatiran karena mereka tidak mengenal Bapa di surga. Tidaklah demikian dengan orang-orang percaya yang mengenal Allah, Bapa yang mengetahui kebutuhan anak-anaknya dan dengan murah hati memberi kepada kita. Kata Yunani dicari dalam Matius 6 ayat 32 adalah epicete ya, dalam arti Yunani yang berarti berusaha keras mencari, yang bermakna pencarian sekuat tenaga dengan kerja keras dan beban berat. Orang-orang yang tidak mengenal Allah mengejar misteri karena kekhawatiran mereka dengan cara epicete. Epicete tadi adalah berusaha keras ya. Tuhan tidak menginginkan kita mengejar materi dengan cara seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah ini. Tuhan mau supaya kita mendahulukan mencari kerajaannya dan kebenarannya. Garis bawahi teman-teman ya. Saat kita melakukan semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Karena itu tetaplah percaya dan setia pada Tuhan. Pemazmur mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Ya, teman-teman bisa baca sendiri. Nanti takutnya waktunya kelebihan ya. Karena saya masih panjang nih teman-teman ya. Jadi teman-teman masih simak ya. Masih menyimak ya teman-teman ya. Ketika kita tidak memiliki apapun selain Tuhan, itu cukup bagi kita. Ya teman-teman ya. Karena memang hanya Dia yang kita perlukan. Kita akan selalu mengalami kesulitan jika berusaha mengatasi masalah hidup tanpa Tuhan. Carilah Dia dengan segenap hati. Selanjutnya pemazmur mengatakan lagi, Tuhan menetapkan, ada lagu ya teman-teman ya, mungkin teman-teman pernah dengar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ya, ini teman-teman bisa lihat di Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Saya baca sebentar ya, teman-teman ya, buat teman-teman. Mazmur 37 Mazmur 37 ayat berapa tadi? Halo? Mazmur 37 ayat berapa tadi? Wah, teman-teman nggak nyimak nih, kayaknya nih, saya baca sendiri nih. Mazmur berapa tadi? 37 ayat
ayat 23 ya teman-teman ya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26 teman-teman. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, teman-teman tahu ya lagu itu ya. Ya, oke lah, suara saya nggak merdu, nggak apa-apa lah. Yang penting saya nyanyi. Oke ya. Nah, itu Mazmur 37 ayat 23 sampai 26 ya, teman-teman. Yang kedua, teman-teman. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi percaya dan berserah kepada Tuhan. Yang kedua, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, teman-teman. Di Matius 6 ayat 33 adalah ucapan yang monumental. Karena kalau Tuhan Yesus mengatakan carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah, frase Yunaninya adalah ZTT proton ten basilian tutiu kaitu dikasional auto. Kata carilah dalam ayat ini adalah ZTT, berasal dari kata ZTO, dan yang berarti mencari. Adalah bentuk kata kerja aktif yang bermakna menunjuk terjadi keasikan terus-menerus, teman-teman, keasikan terus-menerus ketika mencari sesuatu, berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan kata Yunani untuk kata dahulu dalam ayat 33 ini adalah proton, yang berarti pertama dalam urutan atau kepentingan, menempati tempat yang tertinggi dari semua kesenangan kita. Ini artinya apa? Kita diminta untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya di atas segala hal. Jadi prioritas pertama dan utama kita setiap hari adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saat kita melakukannya, maka kita akan mengalami yang namanya bahasa Yunani-nya panta prositietas homin, yaitu semua akan diberikan dan ditambahkan kepadamu. Kata Yunani prositete ini dapat diterjemahkan dengan diberikan atau ditambahkan. Kedua arti tersebut, baik diberikan maupun ditambahkan, dapat dipergunakan secara bersama-sama. Hal ini dapat dipahami karena Allah yang mengetahui kebutuhan kita, Ia juga akan menyediakan, memberikan dan menambahkan yang kita perlukan baik jasmani maupun rohani. Coba bandingkan di 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8, teman-teman. Bosan nggak? 2 Korintus 9 ayat 8. Saya baca ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah ini teman-teman. Ya teman-teman. Allah sanggup, teman-teman. Kata pertamanya apa? Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan, teman-teman. Jadi jangan pernah bilang kalau Allah itu pelit, jangan pernah bilang Allah itu berkekurangan, jangan pernah bilang kalau Allah itu tidak ada artinya. Ya teman-teman ya. Ingat itu, ayat itu, firman Tuhan itu. 2 Korintus 9 ayat 8. Allah itu maha kaya, maha baik, maha melimpah, raja, segala raja. Lalu apakah yang dimaksud dengan mencari kerajaan Allah dan kebenaran? Yang dimaksud dengan frase tadi, mencari Allah dan kebenarannya, adalah otoritas dan pemerintahan Allah. Kita itu harus mencari otoritas dan pemerintahan Allah. Ya teman-teman ya, kita harus menempatkan sungguh-sungguh kepemimpinan, otoritas dan supremasi Allah dinyatakan melalui kehidupan kita. Dengan mencari kerajaan Allah berarti bahwa kita hendak melakukan dan memberitahukan kehendak dan otoritas Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Sedangkan kata tendikaisomen auto atau kebenarannya di sini berkaitan dengan sifat atau karakter yang ada pada Allah. Mencari
kebenaran di sini berarti kita berkata, bertindak, dan bertingkah laku yang sesuai dengan karakter Allah. Nah ini teman-teman, garis bawahi. Mencari kerajaan Allah, mencari kebenaran dalam berarti kita itu harus berkata, bertindak, bertingkah laku, berpikir yang sesuai dengan karakter Allah. Pertama-tama yang kebenaran kita cari adalah kedudukan kita yang benar di hadapan Allah melalui anugerah yang kita terima dalam Kristus. Anugerah apa yang kita terima dalam Kristus? Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Jangan bosan ya teman-teman ya. Ini saya bagi sama teman-teman biar teman-teman dapat sesuatu. Roma 5 ayat 17 berkata, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, siapakah teman-teman satu orang itu? Yesus Kristus. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Siapa yang telah menerima kelimpahan kasih karunia itu? Kita anak-anak Tuhan, bukan kita semua manusia. Tidak. Kita anak-anak Allah yang menerima kasih karunia itu, dan anugerah kebenaran itu melalui Alkitab firman Tuhan akan hidup dan berkuasa oleh karena Yesus. Jadi teman-teman, kita itu akan hidup teman-teman, bukan hidup sekarang ini, tapi hidup kekal. Dan kita akan menjadi anak-anak yang berkuasa karena kita memiliki raja yang berkuasa. Penutup teman-teman, Tuhan kita Yesus Kristus mengakhiri ajarannya tentang kekhawatiran ini dan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 5:34. Ya teman-teman ya, frase Yunaninya saya nggak terjemahin, dapat terjemahkan menjadi janganlah kamu khawatir akan hari besok ya teman-teman, karena hari besok itu akan mengurus persoalan-persoalan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terjemahan yang lebih ringkas atau lebih tepatnya adalah sebagai berikut, biarkanlah besok mengurus persoalan-persoalan sendiri. Jadi jangan dipikirin lagi, besok persoalan saya apa lagi nih, masalah saya di kerjaan apa lagi nih, apa nih akan terjadi besok sama saya nih. Gak usah lagi dipikirin, serahkan semua sama Tuhan ya. Oh iya. akan mengkhawatirkan. Nah, ini akan mengkhawatirkan, berarti akan mengkhawatirkan. Dalam bahasa Yunani itu merimenisesis, ya kan? Kata kerja dalam bentuk future aktif, indikatif, future tense. Kadang-kadang dipakai dengan arti biarkanlah atau imperatifnya. Sedangkan yang maksud dengan frase kesusahan sehari cukuplah untuk sehari mengandung makna bahwa kesusahan ini maksud jelas jasmaniah maupun batinnya, mengacu kepada persoalan-persoalan yang mungkin timbul. Dengan demikian maknanya jelas bahwa kita tidak perlu menambahkan masalah esok pada masalah hari ini. Udah mau selesai ya teman-teman ya. Jadi Tuhan mengetahui bahwa di dalam kehidupan kita masing-masing setiap hari ada persoalan teman-teman, entah kecil atau besar, yang harus kita hadapi dengan pertolongan Tuhan. Jika kita mengkhawatirkan hari esok, maka beban kita justru akan bertambah. Di sini kita mendapat pelajaran yang berharga dari Yesus Kristus Tuhan kita, agar kita janganlah khawatir tentang apapun juga. Hal yang sama juga dikatakan Paulus, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Tadi udah kita baca ya, Filipi 4 sama ayat 6. Demikian juga dengan Petrus yang menasihati supaya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 7 sebagai penutupnya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, jadi teman-teman, intinya apa dari khotbah hari ini, dari firman Tuhan hari ini? Teman-teman, percayalah bahwa Tuhan itu memelihara kita, teman-teman.
Tuhan itu merawat kita, menjaga kita, melindungi kita ketika kita itu belum dilahirkan maupun setelah dilahirkan. Tuhan itu selalu menjaga, merawat, dan memelihara dan melindungi kita. Eksempelnya apa? Burung. Burung ciptaan siapa, teman-teman? Ito Estra, burung ciptaan siapa, burung? Halo, itu Estra, bantu saya dong. Burung itu ciptaan siapa? Tuhan tok. Ah, burung ciptaan Tuhan kan? Manusia ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Tapi derajat manusia lebih tinggi nggak dari burung? Lebih tinggi. Ya, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dan Allah loh. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir di dalam menjalani kehidupan ini. Saya nggak pernah khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun secara manusiawi, saya khawatir. Waduh, uang saya tinggal 500.000. Kira-kira cukup nggak ya buat bayar SPP anak saya? Belum buat beli beras, belum buat beli aqua, terus belum beli bensin. Waduh, ini kayaknya gimana ya? Nah, kita nggak perlu khawatir dalam menjalani hidup ini. Serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan tuh tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tuh tahu apa yang kita inginkan. Dia tahu. Tetapi tugas kita apa? Kita harus bergantung penuh kepada Dia. Kita berserah penuh kepada Dia dan kita berdoa. Kita ucapkan di dalam doa dan permohonan kepada Dia. Gitu loh, teman-teman. Jadi kita nggak perlu khawatir dalam menjalani hidup ini. Misalnya contoh, itu Estra udah punya pacar belum? Atau udah punya suami? Belum tok. Nah, belum. Misalnya, itu Estra lagi menggumulkan nih seorang pasangan hidup. Waduh, pasangan hidup saya ini harus tinggi, harus putih, harus paling nggak harus beruang lah, ya kan? Beruang itu kan banyak ya teman-teman ya. Ya misalnya dia harus punya rumah, punya mobil, punya motor, misalnya gitu. Harus dari keluarga yang baik. Terus kerjanya juga harus jangan ya minimal karyawan lah gitu ya. Kalau bisa polisi atau TNI atau PNS gitu kan. Nah itu terkadang kita punya kualifikasi sendiri. Tapi yang menentukan Tuhan itu adalah Tuhan, teman-teman. Ya, tugas teman-teman apa? Berdoa. Jadi itu harus berdoa dan memohon kepada Tuhan. Kualifikasi yang itu Estra itu udah buatkan, jangan berdasarkan kehendak sendiri, tapi biarlah Tuhan yang berkehendak. Jadi kalau dicari, kalau dipertemukan dengan seorang yang bukan PNS, aku dulu gitu, aku maunya calonku adalah PNS, ya teman-teman. Tapi ternyata dapatnya karyawan bank, kontraktor, outsourcing. Waduh, gimana ya? Kok ada bocor tuh ya? Bocor ya itu apa tuh? Jadi matiin nggak itu bocor? Nah, jadi jangan keinginan kita, jangan kehendak kita, tapi biarlah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Ya, teman-teman ya. Jadi kita tuh harus bergantung penuh kepada Tuhan. Teman-teman pernah nggak merenung? Pernah nggak teman-teman merenung? Terus bangun di pagi hari, lihat matahari terbit. Pernah ya, teman-teman ya? Saya itu kalau pagi itu sudah bangun sekitar jam 5:30, jam 6. Itu matahari itu belum terbit. Nah, nanti udah mulai terbitnya sekitar jam 6 lewat lah, 6:30, jam 7 baru terbit. Nah, terus pernah nggak melihat pada sore hari matahari terbenam? Pernah ya, teman-teman ya. Terus udah matahari terbenam, terus malam hari melihat bulan. Lalu pagi hari bulan udah gak ada. Teman-teman tahu nggak yang mengendalikan itu semua siapa? Yang mengatur semua itu siapa? Apakah Menteri Perhubungan, ataukah Jokowi, ataukah Ma'ruf Amin, atau John Biden, Presiden Amerika? Tuhan. Tuhan ya.
Benar sekali. Semuanya pada Tuhan. Tuhan itu ada apa enggak? Ada. Nah, berarti Tuhan itu ada, teman-teman. Tuhan yang mengendalikan semua itu. Apakah John Biden bisa pegang matahari? Matahari terbit lu pagi-pagi. Matahari terbenam lu sore. Panas lu matahari lu. Terus bulan lu terbit lu malam. Semua itu Tuhan yang kontrol, teman-teman. Semua itu Tuhan yang mengendalikan. Bukan Menteri Perhubungan. Bukan Menteri Perhubungan. Nah, kalau saat ini kita boleh hidup, boleh bernapas, boleh sehat, boleh kita menikmati kesempurnaan yang daripada Tuhan, itu semua anugerah Tuhan, teman-teman. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Kita dikasih mata 2, dikasih telinga 2, dikasih tangan 2, kaki 2. Pernah nggak teman-teman berpikir, ketika saya lahir gimana kalau kaki saya 1? Ketika saya lahir gimana kalau mata saya ketinggalan 1 di dalam perut mama saya? Terus ketika saya lahir bagaimana? Ketika lahir terus saya tangannya kurang 1, kejepit misalnya gitu. Waduh, teman-teman. Nah itu, teman-teman, kita harus bersyukur. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Tidak perlu khawatir akan apa yang mau saya makan, akan apa yang saya mau minum. Lihat burung-burung tidak bekerja, tapi kita bukannya seperti burung gitu ya. Nggak mau kerja, kan katanya firman Tuhan tadi seperti burung. Kerja pasti dikasih makan sama Tuhan. Wah, itu konyol. Bukan begitu maksudnya. Nggak usah kerja, bisa dikasih makan sama Tuhan. Itu bukan begitu, teman-teman. Kita tetap bekerja ya, teman-teman ya. Kita tetap bekerja, tapi kita dalam menjalani hidup ini kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu bimbang. Kita tidak perlu takut dalam menjalani hidup ini. Sebab Tuhan selalu beserta kita. Sebab Tuhan selalu ada di dekat kita gitu. Tuhan tuh ada di dekat kita, teman-teman. Tuhan tuh ada di sekitar kita. Apakah Dia ada di sebelah kanan saya, kiri saya? Kira-kira Tuhan hadir gak pada saat kita ibadah begini? Ada gak Dia? Ada, teman-teman. Pasti Dia ada, teman-teman. Cuman kita gak bisa lihat, teman-teman. Dia tuh ada, Dia tuh hadir bersama-sama dengan kita. Dan Dia tuh melihat kita, teman-teman, sebagai anak-anaknya. Gitu. Ya, jadi firman Tuhan pada malam hari ini biarlah banyak yang diberkati oleh Tuhan, banyak yang dikuatkan oleh Tuhan, dan semoga kita tidak menjadi orang-orang yang khawatir, tapi menjadi orang-orang yang tangguh, jadi orang-orang yang kuat, orang yang hidup terus bergantung penuh pada Tuhan, hidup yang terus berdoa dan nyatakan melalui permohonan, ya, terus mendekatkan diri kepada Tuhan, terus baca firman Tuhan, terus berdoa. Nah, satu lagi, teman-teman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya apa, teman-teman? Kalau kita simak, teman-teman, ini dunia adalah kerajaan dunia, teman-teman. Di mana presidennya adalah Jokowi, Ma'ruf Amin adalah wakil presidennya. Ini kerajaan dunia, teman-teman. Yang kita mau cari adalah kerajaan Allah, di mana presidennya adalah Yesus Kristus, teman-teman. Dan wakil dan menteri-menterinya adalah para rasul, teman-teman. Nah, itu yang mau kita cari, teman-teman. Kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kita terus bersekutu di dalam Tuhan, melayani Tuhan, menginjili, memuji-muji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Hidup di dalam rumahnya, istananya Yesus, teman-teman. Bukan istana presiden. Istana presiden di Monas. Istananya Yesus, teman-teman. Istana Yesus di mana, teman-teman? Di Menteng. Apa di Perumnas 2? Tuh dekat rumahnya Laironal. Istana Yesus, teman, di sorga, teman-teman. Itu yang kita cari. Bukan istananya di dunia ini, teman-teman. Jadi kita harus fokus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah, kerajaan Yesus dan kebenarannya. Dan kebenaran melalui apa? Kebenaran melalui firman Tuhan. Firman Tuhan, kebenaran ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ada di dalam Alkitab.
Jadi jangan pernah melepaskan kerajaan Allah dan Alkitab, teman-teman. Iya, si Winton namanya. Sering-sering baca Alkitab. Tadi saya suruh buka Alkitab, baru ambil Alkitab. Bagaimana coba kayak begitu? Mau dengar suara Tuhan, mau bangun kebenarannya, baca Alkitab jarang. Terus begitu gereja seminggu sekali, oh iya lupa, Mak, kan kita mau gereja, iya, nggak bawa Alkitab Pak, cuma bawa buku ND. Ya udahlah nggak apa-apa, Alkitab nanti aja itu, yang penting buku ND. Aduh, itu masalah teman-teman, itu masalah. Pentingan buku ND daripada Alkitab. Pentingan Alkitab lah, Alkitab buku ND itu sama itu. Jangan buku ND yang didahuluin. Jangan kor didengar. Kor pujian, wah baru, wah mantep nih suara 1, 2, 3, 4 bagus. Giliran baca firman, giliran khotbah, wah ketik-ketik WA, tele, Facebook. Halo sayang, lagi ngapain? Udah bobo, udah makan, minum susu, jangan lupa buang air kecil. Wah, itu bahaya itu kayak begitu. Bahaya itu kayak begitu. Justru yang penting itu teman-teman adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang penting. Firman Tuhan itu yang penting, yang bisa menguatkan iman kita. Ibarat kata teman-teman, kalau teman-teman kebutuhan jasmani teman-teman itu makan nasi. Makan nasi ya teman-teman. Tapi kalau makan gak pakai nasi orang Indonesia, itu rasanya lapar lagi. Nah firman Tuhan itu ibarat nasi teman-teman. Nasi teman-teman. Lu makan pakai sayur, nangka sama tempe, sama jagal B2 misalnya, nggak ada nasi, enak nggak? Nggak enak. Iya benar. Nah itu firman Tuhan itu ibarat nasi teman-teman. Nah buku ND, Kor, itu tuh kayak bakwan, itu kayak sayur nangka, itu kayak tempe, itu pelengkapnya doang. Tapi yang benar itu adalah firman Tuhan, khotbah. Jangan khotbah tidur, jangan khotbah WA-WAan, jangan khotbah chatting-chattingan. Nah itu masalah itu teman-teman. Saya itu justru ibadah itu malah fokus saya itu ke khotbah teman-teman. Bukan kepada pujian, bukan kepada kor, bukan. Itu hanya pelengkap saja. Gitu loh. Tapi kita itu, makanan kita, itu makanan rohani ya teman-teman ya. Kalau makanan jasmani itu kan nasi. Nah, kalau makanan rohani, nasi itu ibarat firman Tuhan. Jadi kalau rohani teman-teman mau bagus, firman Tuhan melotot tuh. Tegakin itunya, matanya. Bila perlu, kasih tuh pentol korek tuh ke atas. Taruh, biar denger terus gitu loh. Jangan tidur. Jangan ngantuk. Udah kena AC yang dingin enak. Wah, ini ngomong apa sih ini orang katanya. Udah capek, ngantuk. Udah kayak gak selesai, lama banget lagi nih. Ini kayak gini nih. Kayak saya nih lagi baca firman Tuhan. Ini gak selesai ngomong mulu, ngoceh mulu. Udah tahu gitu loh. Pasti saya udah diomongin di dalam hatinya begitu. Ngoceh mulu nih orang. Kayak bener aja hidupnya aja gak bener aja. Ya. Nah, nggak apa-apa sih teman-teman. Saya sih ngomong begini emang apa adanya ya teman-teman ya. Karena memang realitanya banyak sekali ya teman-teman. Apalagi di gereja saya itu, di gereja kalau udah khotbah teman-teman, itu pasti ada orang yang tidur. Pura-pura matanya ke depan gitu. Pura-pura matanya ke depan karena kan kita bertingkat ya. Jadi kelihatan kayak duduknya tegak gitu. Matanya ini, nggak tahu ini matanya udah merem. Tapi pandangannya itu tegak. Katanya matanya udah merem. Walah, ini pembohongan publik ini kata saya. Pembohongan publik ini. Kalau saya foto ini, kata saya, kalau saya foto nih, saya sebarin nih ke anaknya nih, sama istrinya, malu pasti dia. Iyalah, malu lah. Nggak contoh yang bagus itu. Itu bukan contoh yang baik, bukan contoh yang bagus. Yang lebih parah lagi teman-teman, tidak ke gereja. Itu parah lagi itu. Masih mending ke gereja tidur, ini tidak ke gereja. Astagfirullahaladzim.
Gimana coba? Ya, nah itu teman-teman ya. Kagak ke gereja. Gimana teman-teman? Agama di seberang kita teman-teman. Itu 5 kali sehari teman-teman. 5 kali sehari. Maos. Di Jolo di Jabuon. Di Jolo di Jabu. Di Habir yang di Jabuon. 5 hari bolak-balik. 5 hari bolak-balik tuh musola. 5 hari tuh bolak-balik. 5 hari bolak-balik. Itu pagi mas. Siang mas. Sore malam. Bolak-balik. 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 Kalau bolak-balik. Maos. Ibereng. Bolak-balik kot. Bolak-balik kot. 5 hari sadar bolak-balik. Songoni setrika. HP halak bak. Gak ada suaranya Pak. Oh ya, mau Pak Ita langsung apa yang laki 5 hari do bolak-balik. Yon, sehari seminggu pe dan tugari ya sih. Mau Pak Ita. Tahe. Bagaimana disebut orang Kristen? Kristen KTP katanya. Kristen KTP emang iya Kristen KTP. Secara KTP Kristen. Tapi secara realita bukan Kristen. Ya, jadi teman-teman, kita itu jangan mau kalah dengan orang sebelah kita, teman-teman. Halaki boy 5 hari dalam sadari, 5 hari dalam sadari tu gereja. HP kita sebulan sehari pe dong. Seminggu sekalipun tidak. Saat teduh pun tidak. Jangankan saat teduh. Ke gereja aja tidak. Gimana mau saat teduh? Tolong. Bertobatlah kalian. Ya, teman-teman ya. Jadi kita harus sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, teman-teman. Kita harus bersekutu di dalam Tuhan. Carilah kerajaan Allah, teman-teman. Di dalam apa kerajaan Allah? Di gereja, teman-teman. Kerajaan Allah itu hanya ada di gereja, teman-teman. Kebenarannya di mana? Di firman Tuhan, di Alkitab. Itu di mana? Di gereja juga, teman-teman. Jadi yang belum ke gereja, silakan pergi ke gereja, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Jangan bilang Kristen, tapi nggak pernah gereja. Ya, terus kalau udah gereja, jangan pernah tidur kalau dengan khotbah. Jangan main chat-chat WA, Facebookan. Matanya kasih pentol korek supaya nggak ngantuk. Udah perlu bawa balsem, olesi balsem biar pedes matanya sekalian. Biar sekalian klik pikirannya, klik matanya. Ya, terus kalau udah ke gereja, udah dengan firman Tuhan, jangan lupa berdoa saat teduh. Gitu, ya. Percuma teman-teman bersekutu, punya perkumpulan, punya perkumpulan Batak Telegram, kumpulan Batak Telegram. Tapi orang Batak yang kumpul di sana. Orang Batak, tapi yang dibahas bukan firman Tuhan. Tapi yang dibahas siapa? Duli ganting. Marga doh, tulaku doh, amokku doh, tantiku doh, paribaku doh, katanya gitu. Emang itu penting teman-teman. Tapi jangan dahulukan adat yang utama. Dahulukan kebenaran firman Tuhan yang utama, bukan adat. Bukan adat yang utama teman-teman. Ya, tapi adalah firman Tuhan yang terutama. Setelah firman Tuhan barulah kita saling mendoakan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Ya kan? Biarlah kita tuh bersekutu, saling mengasihi, menyayangi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Beda ya teman-teman ya. Kalau kita ingin memiliki hubungan yang baik, kalau kita mau menjadi berkat buat orang lain, ya teman-teman, sama seperti salib, teman-teman. Salib, kelihatan nggak?
Salib ya teman-teman ya. Salib begini ya. Nah, ini salib ya. Anggaplah salib beginilah ya. Jadi teman-teman, salib itu melambangkan apa? Kalau teman-teman mau memiliki hubungan yang baik terhadap sesama, perbaiki dulu hubunganmu secara vertikal kepada Tuhan Yesus Kristus. Hubungan secara vertikal. Hubungan kepada Tuhan. Kau dekat, kau semakin mengasihi Tuhan, kau semakin mencintai Tuhan, maka hubunganmu terhadap sesamamu manusia atau sesama anak-anak Tuhan itu akan jadi lebih baik dan engkau akan menjadi berkat. Tapi kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak baik, maka hubunganmu terhadap sesama anak-anak Tuhan pun tidak akan baik. Ya, jadi itu teman-teman, kuncinya adalah itu. Jadi mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, kita semakin taat kepada Tuhan, cinta Tuhan, dan ini lagu akan diputar oleh Lay Martin bahwa Yesus itu baik, amat baik, dan sangat baik. Semua yang dilakukannya itu baik, teman-teman. Saya pernah menyanyikan lagu ini dengan menangis ya teman-teman ya. Kenapa? Karena memang baik dia. Dia sangat baik. Dia sangat sayang pada saya. Sangat sayang pada kita semua. Dia sangat menyayangi kita. Sangat menyayangi kita, mengasihi kita. Dan dia tidak rela membiarkan kita lapar. Dan dia tidak rela membiarkan kita sedih. Membiarkan kita menangis. Membiarkan kita kecewa. Dia selalu ada bersama dengan kita. Silakan Lay Martin, mohon diputarkan lagunya untuk menutupi khotbah. Nyanyi sama-sama teman-teman. Dengar nggak bang? Nggak ada. Nggak ada. Aku mati dulu ya. Bisa nggak? Nggak ada. Dari semua kau katakan. Suaranya masih di mute. Masih di mute suaranya. Diklik mute-nya. Mic-mu apa Ra? Martin mic. Nggak Mute-nya ada. dibuka. Suara di mute-nya dibuka. Udah nggak bang? Nggak ada. Belum ada. Sebentar ya, teman-teman ya. Lagu ini bagus deh, baik deh. Bagus untuk kita dengerin. Gimana sekarang bang? Aman? Ada. Oke. Kita nyanyi sama-sama ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua
dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau berarti. Kau hidupku Oke. Oke, terima kasih Nay Martin. Ya. Oke, teman-teman, kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam. Benar ya Tuhan, semuanya baik, semuanya baik. Apa yang telah Engkau berikan, Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Semua baik Tuhan, sangat baik Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang pengasih, Engkau Allah yang penyayang, Engkau Allah yang merawat, menjaga, memelihara, dan melindungi kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kami pandang burung-burung di langit. Engkau beri makan, Engkau jaga, Engkau rawat, Engkau pelihara. Terlebih lagi kami manusia yang Engkau ciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kami sangat berharga dan sangat mulia di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau ada dan hadir di dalam setiap kami ya Tuhan. Di dalam setiap kami mengatasi kesulitan-kesulitan hidup kami. Ketika kami sakit, ketika kami ya Tuhan tidak berdaya dan kami tidak sanggup melawan penyakit kami ya Tuhan. Engkau ada dan Engkau hadir dan Engkau menyembuhkan dan memulihkan kami. Ketika kami tidak berdaya menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kami putus asa. Dan kami bahkan rela untuk menyerahkan hidup kami, untuk bunuh diri, bahkan menggantungkan diri kami. Karena kami tidak berdaya lagi menjalani kehidupan ini dan kami mengatasi masalah yang ada. Tapi Tuhan Engkau hadir, Engkau senantiasa mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa ada Tuhan, ada Allah, ada Bapa yang baik, Bapa yang pengasih dan Bapa yang penyayang. Hidup kami berarti di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena Engkau ya Tuhan kami boleh hidup. Oleh karena Engkau Tuhan kami boleh memperoleh kekuatan. Oleh karena Engkau Tuhan kami boleh memperoleh kelimpahan. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami memiliki Engkau lebih berharga dari apapun yang ada di muka bumi dunia ini ya Tuhan. Engkau lebih berharga dari apa yang diberikan oleh dunia ini. Bahkan dibandingkan dengan rumah 1 miliar atau 10 miliar atau mobil mewah seharga 3 miliar atau uang seharga 10 triliun atau apapun yang ditawarkan dunia ini, tidak ada bandingannya harganya dibandingkan dengan Kristus Yesus yang adalah empunya kami, Tuhan kami, juru selamat kami, penebus kami. Sungguh kami sangat merasa sedih ya Tuhan melihat orang-orang di luar sana yang boleh menggantikan Engkau dengan berbagai macam kemewahan dunia, kerajaan dunia. Bahkan mereka rela murtad dikarenakan pasangan mereka, dikarenakan mereka ditawari atau iming-iming pekerjaan yang lebih baik, jabatan yang lebih baik. Tapi kami mau tetap setia dan taat di dalam Engkau Tuhan, sebab kami tahu Tuhan Engkau yang kekal dan Engkau yang abadi di dalam muka bumi ini Tuhan.
Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Semuanya lengat dan karat dan semuanya akan rusak dan hancur binasa. Tapi Kristus Yesus Tuhan yang kami punya, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, itulah yang kekal dan abadi dalam hidup kami. Engkau berharga dan Engkau sangat berarti di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jikalau Engkau boleh terus senantiasa menjaga dan memelihara kerohanian kami, memimpin kerohanian kami, terus memenuhi akan kebutuhan rohani kami. Terima kasih ya Tuhan. Terus pimpin hidup kami ya Tuhan, untuk kami boleh setia dan taat sampai kami mati nanti ya Tuhan, dan kami bertemu dengan Bapa di surga, di dalam istana yang kekal, istananya yang agung, yaitu istana di mana presidennya adalah Yesus Kristus Tuhan. Itulah tempat yang kami rindukan, yang kami dambakan selama ini ya Tuhan. Bahwa kami bukan hidup di dalam dunia ini yang hanya sementara, tapi kami mau hidup kekal bersama Yesus Kristus. Itulah yang kami rindukan, itulah yang kami dambakan, itulah yang menjadi tujuan di dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab hidup ini penuh dengan kesedihan, kekecewaan, dan penuh dengan berbagai macam kekhawatiran. Tapi jikalau kami hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam istananya Tuhan, kami merasakan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dan kami janjikan hidup yang kekal bersama Tuhan. Pelihara kami, mohon pimpin kami, tuntun kami Tuhan, untuk setia dan taat, dan dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan di muka bumi ini sampai selesai, sampai akhir hayat hidup menjemput kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bang Didi atas firman Tuhannya. Semoga firman Tuhan yang disampaikan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dibawakan tulang oleh Sardo. Waktu dan tempat.
Oke, kita akan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bang Martin. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu di malam hari ini, yang mengingatkan kami kembali bahwa kami tidak perlu khawatir akan hal apapun, karena kami percaya Tuhan akan selalu ada bagi kami dan akan menyediakan segala hal yang kami perlukan di dalam kehidupan kami jika kami dahulu mencari Tuhan dan juga kebenaran-Mu. Dan kami dan Bapa mau datang kepada Tuhan untuk menyampaikan seluruh pergumulan dan doa-doa kami di malam hari ini. Kini Bapa, Tuhan hapuskan segala dosa kesalahan kami yang kurang berhadapan Tuhan, sehingga kami bisa datang kepadamu dan menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada Tuhan di malam hari ini. Dan Bapa, kami berdoa kiranya Bapa Tuhan berkati segala kegiatan Batak Telegram Indonesia ini, khususnya yang sebentar lagi akan merayakan ulang tahunnya yang kelima, yang dimana tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus akan dirayakan ucapan syukur yang kelima di Puncak Bogor. Dan berkati Bapa setiap panitia yang ada yang sudah terbentuk oleh karena kasih anugerah Tuhan, kiranya Bapak Tuhan memberkati mereka sehingga acara ibadah dan juga acara ucapan syukur anniversary Batak Telegram bisa berjalan dengan lancar. Berkati setiap peserta yang ada dan juga panitia yang ada, kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka merasakan berkat Tuhan lewat ucapan syukur melalui ucapan ulang tahun Batak Telegram yang kelima. Berkati acara dan juga sistem acara yang sudah dibentuk oleh panitia sehingga sesuai dengan schedule yang ada, dan berkati mereka Bapak, berikan mereka kesabaran juga dan juga ketekunan dan hikmat daripada Tuhan sehingga acara bisa berjalan dengan lancar. Begitu juga Bapak dengan keamanan dan juga kenyamanan, ketentraman dalam anniversary nantinya. Kiranya Bapak Tuhan berkenan untuk jaga keamanan di sana sehingga bisa berjalan dengan kondusif dan anak-anak Tuhan yang hadir di sana nantinya bisa merasakan berkat Tuhan lewat ucapan syukur di Batak Telegram dan ulang tahun Batak Telegram yang kelima. Dan kami juga berdoa Bapak untuk semua member-member yang ada di Batak Telegram, kiranya Bapak Tuhan berkati
individu lepas individu, sehingga berkat-Mu tak terhalang dan juga kasih anugerah-Mu tak terbatas selalu hadir bagi mereka, sehingga mereka merasakan berkat Tuhan lewat penyediaan Tuhan segala kehidupan mereka. Dan berkati juga Bapa visi dan misi pada Telegram ini sehingga bisa terlaksana ke depannya, dan jika Engkau berkenan lewat ibadah ini banyak anak-anak muda, khususnya anak-anak Batak bisa percaya Tuhan dan mereka terpanggil untuk jadi pelayan Tuhan dan juga terpanggil untuk anak Tuhan, apalagi khususnya bagi teman-teman kami yang belum merasakan berkat Tuhan ataupun keselamatan daripada Tuhan, yang masih belum percaya Tuhan khususnya. Kiranya pada waktu Tuhan nantinya Roh Kudus bekerja, firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-Mu bisa memberkati mereka dan juga pimpinan Roh Kudus Tuhan bisa mengubahkan hati mereka yang keras, bisa datang kepada Tuhan dan percaya Tuhan. Dan berkati juga Bapa bagi teman-teman yang dari luar Jabodetabek yang mau datang ke Jakarta, ke Bogor, khususnya besok. Kiranya Tuhan berkati segala persiapan yang ada. Tuhan berkati keberangkatan mereka, baik keberangkatan dari darat, laut, ataupun udara. Kiranya Tuhan berkati sehingga mereka bisa sampai ke Bogor dengan keadaan sehat dan bisa mengikuti ucapan syukur atas ulang tahun Batak Telegram yang ke-5. Dan kami juga berdoa untuk para member yang saat ini dalam masa pendidikan. Kiranya Tuhan berkati masa pendidikan mereka, baik pendidikan dari tingkat yang terendah atau tingkat dini sampai dengan yang tingkat tertinggi, perkuliahan, mahasiswa. Kiranya Tuhan berkati mereka semuanya. Kiranya Tuhan bekerja dalam hati mereka sehingga mereka tidak lupa bahwa Tuhan selalu ada bagi mereka dan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kiranya Bapa Tuhan kuatkan mereka sehingga mereka bisa menghadapi sekolah mereka, pendidikan mereka dengan baik dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan berdoa Bapa untuk teman kami yang kuliah, yang bekerja khususnya, kiranya Tuhan berkati pekerjaan mereka, dan bagi teman-teman kami lagi proses mencari pekerjaan, kiranya Tuhan berkati sehingga di waktu Tuhan nantinya mereka bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta yang mereka miliki yang daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, dan kiranya buat sistem pemerintahan yang ada bisa Tuhan berkati hari lepas harinya, sehingga baik pemerintahan kami dari tertingkat yang terendah mau sampai dengan tertingkat yang tertinggi, kiranya Bapak mereka bisa melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dan mereka bisa mempertanggungjawabkan itu dengan rasa takut akan Tuhan dan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tuhan berkati juga Bapak hamba-hamba Tuhan yang ada saat ini. Kiranya Bapak Tuhan berikan mereka kekuatan dan juga semangat dalam mengatakan Injil-Mu. Biarlah melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah panggil, Tuhan utus kemanapun Tuhan mengutus mereka untuk melayani. Kiranya Bapak Tuhan bisa pakai mereka sehingga menjadi kesaksian bagi nama Tuhan, dan lewat mereka banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan bagi nama-Mu. Tuhan, masih banyak hal yang kami mau doakan, tapi Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Maha tahu. Sebelum kami berdoa pun Tuhan sudah tahu segala doa dan permohonan kami. Dan mungkin banyak hal yang teman-teman kami tidak bisa mereka sampaikan, ataupun doa secara pribadi atau privasi yang mereka cuma tahu dan juga Tuhan yang tahu. Kiranya Bapak, apapun yang saat ini kami semua pergumulkan saat ini, baik keluarga, pendidikan, ataupun apapun, masalah jodoh dan apapun itu Bapak, kiranya Bapak Tuhan mampukan kami supaya kami bisa ingatkan kami bahwa segala percobaan-percobaan itu hanyalah percobaan biasa. Hanya untuk orang-orang yang percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu ada bagi kami dan Tuhan akan selalu menolong. Oleh sebab itulah segala percobaan itu jadi biasa, karena Tuhan menolong, Tuhan menopang, dan Tuhan memberkati kami.
Tuhan. Masukin sini aja ya. Inilah Bapa, doa kami yang kurang sempurna ini kiranya apa Engkau layakkan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristuslah segala doa dan permohonan kami Engkau jawabkan di waktumu dan sesuai rencana Tuhan. Ampuni Bapa atas segala kesalahan kami jika doa kami ini berkenan depan-Mu dan jadi kebanggaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bang Martin sudah membawakan syafaat. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita dengarkan satu pujian lagi yang akan dibawakan oleh Tulang Listardo. Waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin karena dia keluar kayaknya Bang, udah keluar. Mungkin langsung tutup aja Bang Dedi dalam doa penutup dan juga doa berkat. Kalau saran aku sih ya, kalau misalnya pujiannya itu kan pakai gitar tuh, kalau lebih baik sih kalau bisa pakai keyboard itu biasanya bagusnya pakai instrumen loh. Kalau aku sih kelihatannya, jadi musiknya itu masuk ke dalam gitu. Jadi hanya instrumen, hanya not instrumen gitar, instrumen piano kan ada tuh, hanya instrumen musiknya aja. Nah jadi yang di dalamnya sini tuh bisa ikutan nyanyi. Kalau ini kan kayaknya kelihatan kayaknya gitarnya tuh jauh banget gitu, musiknya gitu. Terus suaranya juga jauh banget gitu. Jadi kayaknya orang sibuk juga. Ya itu permainan dari inilah tim coffee-nya lah ya. Jadi biar kita tuh yang pesertanya juga sama-sama ikut nyanyi gitu. Jadi bukan hanya gitarnya tuh kayaknya tadi jauh banget kulihat jauh banget gitarnya. Terus suaranya musiknya juga jauh gitu. Jadi kayak kurang apa ya? Kurang hidup ya kayaknya. Kalau aku sih gitu kayak kurang hidup gitu. Jadi supaya lebih baik lagi ke depannya ya itu hanya menurut aku sih ya saran, terima atau tidak terima ya oke, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, ibadah pada malam hari ini sudah selesai. Semuanya adalah atas kehendak-Mu, atas pimpinan-Mu. Biarlah apa yang biarlah apa yang hamba nyatakan firman-Mu itu adalah kebenaran daripada Engkau saja. Biarlah hamba tidak mencuri dari